tim penasehat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 Pit B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenry, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden, sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. Empat, terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Elizar, dan terdakwa. Lima, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Elizar. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14.
Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli Dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan. Tim kuasa hukum Kuatmaruf membeberkan 14 poin pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan yang dijatuhkan kepada kliennya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada pledoi soal pisau yang dibawa saat di rumah Duren 3 hingga soal janji yang diberikan oleh Ferdi Sambo. Poin-poin tersebut dibacakan oleh kuasa hukum Kuatmaruf Irwan Irawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari 2023. Pertama, Kuatmaruf disebut hanyalah supir yang merangkap asisten rumah tangga atau ART keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kedua, tuduhan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Yosua hanyalah imajinasi picisan jaksa penuntut umum. Hal itu karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan tes poligraf. Tuduhan tersebut juga tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas hingga tak berdaya akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir J. Ketiga, Kuatmaruf tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Kuat dan saksi Daden Miftahul Haq. Sebab sebelum kejadian para ART dan ADC atau ajudan masih bersenda gurau di depan rumah Saguling. Yang keempat, yakni terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban dan yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan juga terdakwa. Kelima, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo dan Richard Eliezer Budi Hang Lumiu. Yang keenam, Kuat tidak mengetahui adanya pembicaraan antara Ricky Rizal dan Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Poin ketujuh, yakni Kuatmaruf tidak pernah bertemu dengan Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa Brigadir J. Hal ini sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat serta didukung dengan rekaman CCTV. Kedelapan, Kuatmaruf tidak mengetahui adanya pembicaraan antara Ricky Rizal, Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini sesuai dengan keterangan Sambo, Putri, dan juga Kuatmaruf. Poin 9, yakni Kuatmaruf hanya satu kali berkomunikasi dengan Ferdi Sambo di rumah Duren 3, yakni pada saat Sambo memerintahkan Kuat untuk memanggil Ricky dan juga Yosua. Hal ini sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo dan juga Kuatmaruf. Yang ke-10, Kuatmaruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Provos dari Ferdi Sambo. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ricky Rizal, Ferdi Sambo, dan Kuatmaruf. Ke-11, Kuat berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke Duren 3 atas permintaan dari Ricky Rizal. Hal ini sesuai dengan keterangan Ricky, Putri Chandrawati, dan juga Kuatmaruf. Ke-12, Kuat membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3. Pembelaan ini sesuai dengan keterangan Kuat, saksi Azan Romer, Ridwan Soplanit, dan juga Ricky Rizal. Poin ke-13, yakni Kuat tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo dan juga Kuat. Poin terakhir, yakni ke-14, terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini sesuai dengan hasil apsifor yang diterangkan oleh ahli Dokteranda Reni Kusumawardani.